kali ini kita berada di Mahkamah Konstitusi dalam rangka melakukan judicial review terhadap Perpu Cipta Kerja. Tadi yang menarik, ada beberapa penggugat sudah mencabut gugatannya. Namun bagi kita gugatan nomor 14 dan gugatan nomor berapa tadi itu? 22 dan 5 itu masih terus melanjutkan, ya kan? Nah, ini kita akan jelaskan dulu karena alasannya tadi mencabut karena katanya karena sudah Perpu itu sudah dikasih nomor 6 tahun 2023 maka kehilangan objek. Nah, bagi pendapat saya nih ya, yang kita gugat ini adalah uji formilnya. Jadi pelanggaran dalam hal pembuatan Perpu itu yang kita gugat. Persoalan dia ganti nomor, ganti kelamin itu urusan lain. Yang jelas dia sudah ini ya. Maka dari itu biar jelas nih, kita dengar dulu nih. Tadi penjelasan dari tim lawyer kita. Silakan. Pak lawyer. Bapak Ibu, jadi saya ingin menyampaikan begini. Kami tentu sebagai kuasa hukum kecewa dengan agenda sidang kali ini. Sebenarnya agenda sidang yang sebenarnya itu pada tanggal 11 April dengan agenda pembacaan keterangan Presiden. Tapi tiba-tiba dimajukan menjadi hari ini. Kami pikir hari inilah pembacaan keterangan Presiden itu. Ternyata ketika sidang, kami hanya ditawari, apakah mau mencabut perkara atau tidak. Seperti ini kan aneh. Kenapa kami harus ditawari ingin mencabut perkara atau tidak? Tentu kami tidak mau mencabut. Mungkin ada argumentasi tadi, betul, dinyatakan bahwa Perpu ini sudah berganti objek menjadi undang-undang. Ya kami tidak sepakat dengan itu. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa sebuah permohonan akan kehilangan objek apabila masalah yang dimohonkannya pun hilang. Jadi perkara ini akan kehilangan objek kalau kemarin DPR tidak menyetujui Perpu dan Perpunya dicabut, baru perkara ini kehilangan objek karena Perpunya selesai, masalahnya jadi tidak ada. Begitu. Tapi kalau DPR mengesahkan, menyetujui Perpunya diganti menjadi undang-undang, ini bukan kehilangan objek, objeknya tidak hilang, tetap ada, masalahnya tetap ada di situ. Tapi ini adalah mempermainkan para pencari keadilan. Objeknya ada, betul, tinggal diganti bajunya saja. Kita jangan lupa bahwa perkara Perpu ini tidak serta-merta ada begitu saja. Awalnya adalah masalah Undang-Undang Cipta Kerja, kan begitu? Masalah Undang-Undang Cipta Kerja digugat oleh masyarakat, di formilnya, dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian putusannya alih-alih dilaksanakan, pemerintah mengeluarkan Perpu. Ini kan sama aja nih. Ganti baju lagi. Ganti baju lagi. Sekarang kita gugat lagi Perpunya. Dengan substansi dan materi gugatan yang sama. Lalu disahkan oleh DPR padahal sudah lewat masa sidang. Tetap dipaksakan disahkan. Terus masa mahkamah tempat kita mencari keadilan bilang objeknya sudah hilang. Kita ini kan semua orang mengerti logika sederhana gitu loh. Orangnya ada, kelaminnya laki-laki perempuan itu urusan lain. Urusan lain, bajunya ganti-ganti terserah. Yang penting kan logika kita bisa menilai bahwa objeknya masih ada gitu loh. Apa salahnya kita menganggap bahwa Perpu ini adalah undang-undang? Undang-undang adalah Perpu ini. Kalau Perpunya dinyatakan cacat formil, maka undang-undangnya cacat formil, batalkan. Harusnya kan begitu. Jadi kenapa kita digiring untuk ditawarkan mau cabut atau tidak? Kamu mau ulang perkara dari awal atau tidak? Sampai kapan ini selesai nanti? Nanti kita gugat undang-undangnya. Jalan lagi kita lama. Mulai dari tahap awal lagi. Tiba-tiba sudah putus, dikeluarkan Perpu lagi. Kita gugat lagi Perpunya. Dijadikan undang-undang lagi. Gugat lagi di sini. Mau sampai kapan masalah ini selesai? Nah, tadi yang saya tangkap dari mahkamah adalah mereka menyatakan akan melakukan RPH, menindaklanjuti perkara ini, tapi bagaimana tindak lanjutnya tergantung kami, kata mahkamah. Bayangan saya, mungkin ini akan di NO, karena mahkamah akan mengikuti pendapat bahwa ini sudah kehilangan objek. Tapi menurut saya lagi-lagi itu pendapat yang sangat ringkih begitu, karena ini logika sederhana, Pak. Mahkamah harusnya menerapkan apa yang disebut dengan judicial activism. Tentu hakim-hakim mahkamah adalah negarawan-negarawan yang luar biasa, pengetahuan ilmu hukumnya sudah di atas rata-rata, profesor dan doktor. Masa nggak bisa sih hanya dengan pemikiran sederhana menyatakan bahwa ini tidak hilang objek? Perpunya diganti jadi undang-undang, substansinya semua masih sama, gugatannya pun nanti kalau digugat lagi, kalau dimohonkan lagi argumentasinya sama, ya sudah, sidangkan saja perkara ini dianggap dengan perkara undang-undang, Perpu yang sudah disahkan jadi undang-undang. Kenapa? Karena ada satu asas dalam kekuasaan kehakiman, yaitu adalah apa? Perkara itu harus cepat,
sederhana dan biaya ringan. Ini prinsip kekuasaan kehakiman yang berlaku dimanapun. Jadi kalau kita dipaksa lagi untuk mengulang dari awal, ya, mahkamah sebagai salah satu kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sama saja mencederai prinsip kekuasaan kehakiman. Ya mungkin karena ini Indonesia. Karena mungkin ini Indonesia. Kalau Indonesia itu kalau sulit kenapa harus dipermudah gitu. Itu harusnya kan. Kalau memang ini perkara mudah ya harus dipersulit. Ini memang tragedi di negeri Konoha ini kan begitu. Menurut saya slogan ini tidak akan pernah hilang kalau masyarakat itu apatis mengenai hal-hal seperti ini. Jadi saya berharap tentu ya semua elemen masyarakat benar-benar memberikan atensi terhadap perkara ini, dan apabila menilai memang ada yang tidak benar dalam penegakan hukum kita ini ya lawan. Jadi mahkamah, presiden, DPR tidak lagi bisa seenaknya menerapkan kewenangannya kepada rakyat. Berarti sudah tidak percaya ya? Ya tentu dengan hal yang seperti ini ini menimbulkan distrust yang sangat besar menurut saya. Khususnya di perkara ini sangat terlihat ada pengulur-uluran waktu. Ya tentu kami selaku pemohon merasa bahwa berproses di perkara ini ada sesuatu yang tidak fair. Gitu. Ya karena memang proses pembuatan Perpu ini, Undang-Undang Omnibus Law ini penuh dengan rekayasa, sangat ugal-ugalan, amburadul dan brutal. Jangan sampai juga Mahkamah Konstitusi ikut-ikutan ugal-ugalan, amburadul dan brutal. Ini bahaya ini bagi demokrasi dan konstitusi kita. Maka saya mau tanya dulu nih, ada dua serikandi kita ini yang kebetulan mereka adalah para prinsipal ya. Coba saya dengarkan dari Bu, siapa duluan nih? Yanti aja. Ya Bu Yanti, silakan Bu Yanti ini. Ya, saya suruh ngomong apa ini untuk sidang hari ini. Bagaimana? Apa kecewa? Apa gimana nih? Puas nggak puas? Untuk sidang hari ini, GSBI sebagai salah satu prinsipal ya merasa kecewa karena harusnya minggu lalu 28 Februari ya. 28 Februari yang seharusnya sidang untuk mendengarkan penjelasan atau keterangan presiden itu ditunda karena ketidaksiapan dari pemerintah. Kemudian seharusnya jadwalnya tanggal 11 di 11 April dimajukan itu hari ini untuk mendengarkan sesuai dengan undangan dari MK sendiri ya, mendengarkan keterangan dari presiden gitu. Tapi begitu dari sidang setelah dibuka tadi oleh hakim ketua itu justru yang pertama adalah menanyakan kepada para pihak penggugat dari 4 perkara itu 6, 5, 14 dan 22 itu apakah lanjut atau tidak gitu ya dengan gugatan yang karena ada satu pihak yang mencabut. Karena ada satu pihak yang yaitu KSBSI yang mencabut gugatannya karena menganggap bahwa sudah kehilangan objek yang menjadi objek gugatannya kayak gitu. Sementara itu pihak pemerintah yang sudah ada datang gitu ya, itu tidak diminta di hadapan sidang untuk memberikan keterangan gitu sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan kan gitu. Nah ini seperti kayak memang hakim MK ini jadi seperti kayak ragu atau lagi sedang mencoba memain-mainkan gitu ya. Sudah hadir dari pihak pemerintah, dari pihak pimpinan presiden, tapi tidak diberikan keterangan, justru malah para pihak yang melakukan gugatan itu ditanya hanya karena ada satu pihak yang mencabut, kemudian kita justru ditanya sebagai prinsipal gimana? Ya kita kecewa sekali tentu saja, karena ini hakim seharusnya apalagi Perpu, seharusnya dia punya ketegasan gitu ya, punya ketegasan. Ini presiden itu karena Perpu Cipta Kerja yang kita gugat itu masih memiliki korelasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional bersalah oleh MK gitu ya, oleh MK di tahun 2021 lalu. Namun kemudian presiden, pemerintah yang seharusnya tunduk dengan setiap warga negara ya, termasuk presiden seharusnya harusnya tunduk terhadap Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi dan presiden itu adalah setara. Dia tidak subordinat dari lembaga kepresidenan kayak begitu. Dia harus setara. Maka presiden pun juga harus tunduk seharusnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi kayak gitu. Tapi justru alih-alih seharusnya melakukan menjalankan apa yang menjadi perintah Mahkamah Konstitusi, presiden malah mengeluarkan Perpu. Itu kan menunjukkan
dia nggak mau tunduk. Dia merasa bahwa dia sebagai presiden dia punya kuasa untuk itu, Iya, gitu loh. Dia sangat menunjukkan arogan itu, lah. arogansi, Iya, apa kekuasaannya dia mau tunjukkan. Iya. Dan itu kan menjadi satu contoh yang nggak baik gitu ya bagi warga negara. Dan Kita demokrasi. boleh dong melakukan perlawanan hukum Dan seperti demokrasi. itu ya. Betul, betul. Tidak tunduk terhadap putusan, Iya. tidak Iya. tunduk pada undang-undang, Iya. tidak tunduk pada ini kan Iya. boleh dong. Masa presiden boleh kita nggak boleh? Iya. Kan begitu, Iya. ya kan? Iya. Nah itu, jadi kalau misalnya hakim sendiri Mahkamah Konstitusi itu nggak punya rasa nggak merasa bahwa si presiden ini itu merendahkan, tidak hormat dengan lembaganya, tidak hormat dengan putusan. Seharusnya dia tersinggung. Iya, harusnya. Kalau menurut saya harusnya dia tersinggung sebagai lembaga negara yang lembaga punya kehakiman kedudukan lah. yang Ya. kehakiman yang memiliki kewenangan terhormat gitu ya dalam undang-undang, tapi dia nggak merasa tersinggung Ya. gitu. Jadi panjang sekali proses untuk persidangan Perpu ini. Gitu. Jadi intinya kecewa lah ya. Oh, sangat kecewa sekali, Baik, ya. baik. Terima kasih, Ya. Bu Sekjen GSBI. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Narti, gimana Bu Narti? Apakah perasaannya kecewa atau berbunga-bunga ini dengan kondisi tadi? Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat langit saya berbunga-bunga. Oh gitu. Saya melihat langit berbunga-bunga. Iya. Cerah. Iya. Secerah persiapan kita, perlawanan kaum buruh. Iya. Kita harus berbunga-bunga. Bagaimanapun, walaupun dengan kondisi yang sangat kecewa, Iya. harapan. Akhirnya saya mengingat beberapa hari yang lalu Iya. terngiang-ngiang ungkapan yang Mas Bambang Pacul Iya. yang dari anggota DPR. Akhirnya jadi ada anekdot ya. Iya. Jadi betul juga gitu. Saya siap untuk melawan. Saya akan memutuskan yang terbaik untuk rakyat ya. Iya. Tapi kalau diperintah Atasan. kalau diperintah atasan, Iya. kalau MK, kamu jangan main-main ya, jangan mau ikut putuskan. Iya. Kan seperti itu. Ini jadi ada contoh anekdot ini terjadi Iya. di MK ini. Iya, jadi seolah-olah saat lembaga ini- yang tertinggi ini sudah settingan. Iya, jadi seolah-olah MK ini punya atasan sekarang. Ya. Yang saya lihat di sini MK ini punya atasan. Iya. Jadi tinggal tunggu perintah. Iya. Saya bukan meledek, Iya. tapi ini kenyataan gitu. Apa yang diungkapkan dari lembaga tinggi, lembaga-lembaga yang betul-betul mewakili rakyat aja seperti itu. Maka dari itu, hari ini kita ini juga dipertontonkan seperti itu. Seperti dagelan gitu. Ini drama-drama yang dibuat oleh pemerintah sendiri, penegak hukum sendiri. Kan gitu. Dari awal Iya. undang-undang ini dibuat, Iya. sudah kucing-kucingan, Iya. sudah tidak pernah melibatkan rakyat. Jadi kesimpulannya kecewa apa enggak? Apa gimana Oh, nih? saya kecewa, makanya saya Merasa mau di jelaskan. PHP-in enggak? Saya merasa kecewa, saya merasa tertipu Waduh. oleh MK Pak. yang kemarin mengatakan di dalam undangan Iya. akan mendengarkan pendapat presiden. pendapat presiden. Ya. Tapi ternyata hari ini tidak. Ya, ngeprank lagi dah kita. Saya ngeprank lagi. kami ini Ya. di-prank dan kami sangat kecewa. Ya. Jadi jangan salahkan rakyat, khususnya kaum buruh. Kalau kami turun ke jalan karena yang memulai adalah pemerintah, lembaga tertinggi penegak hukum. Maka jangan salahkan rakyat. Hari ini kami jangan dikecewain terus. Kita jangan ditipu-tipu. Jadi bukan yang nipu itu bukan, akhirnya semua rakyat hari ini sudah tidak percaya lagi terhadap lembaga tinggi maupun lembaga yang lain di pemerintahan ini. Maka hanya satu kata, lawan, dan kita harus turun bersama rakyat. Baik, Bu. Terima Oke. kasih. Sekarang closing dari pengacara kita. Ya sebetulnya tentu tadi semua udah saya sampaikan. Cuma satu aja mungkin. Kalau saya lihat seharusnya mahkamah di mana diisi oleh seluruhnya negarawan. Ya. Harusnya dia memberikan proses persidangan yang fair. Kalau yang saya lihat ini sekarang kan pemohon ini dikasih hal-hal yang rumit. Ya. Sementara presiden diberikan penundaan. Contohnya apa? Misalnya memberikan penundaan terus-menerus terhadap keterangan presiden. Ya.
Kan ini perkara nggak cuma satu, Pak. Iya. Presiden sudah ada keterangannya kemarin di perkara-perkara sebelumnya. Iya. Tinggal diganti aja nomornya, Iya. dibacakan lagi di perkara kita kan Iya. bisa. Iya. Harusnya kan begitu. Iya. Karena hampir semua dalil yang disampaikan mengenai uji formil ini sama. Itu aja. Tapi masalah itu nggak pernah ditanyakan tuh. Iya. Kalau saya jadi hakim pasti saya tanya ke perwakilan presiden tuh. Kan keterangannya sama, Pak. Iya. Kenapa kamu masih minta tunda? Iya. Bacakan aja keterangan yang kemarin, revisi dikit, selesai kan gitu. Iya. Ini enggak. Jadi memang sepertinya dibukakan jalan yang sangat mulus gitu ya, agar Perpu ini segera diundangkan, dapat nomor, jadi mereka nggak perlu repot-repot bacakan keterangan, akan jadi inisiatif mahkamah untuk meng-NO perkara ini. Iya. Menurut saya itu suatu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua sebagai pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Iya. Itu, Bang. Oke, terima kasih Pak Lawyer. Jadi pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Jadi itu tadi keterangan dari kawan-kawan yang hari ini sebagai prinsipal nomor gugatan nomor 14 yang terdiri dari 13 federasi dan diberikan kuasa kepada integrity law firm. Ya. Jadi kita berharap karena di Senayan itu sudah banyak Koreanya, ya kan? Kami berharap juga dalam kesempatan ini Mahkamah Konstitusi jangan sampai juga menjadi pencinta K-pop Korea lah, ya kan? Karena ini terkait masalah nasib daripada rakyat Indonesia, banyak rakyat Indonesia. Jadi kita tidak perlu lagi dipermainkan dengan situasi-situasi, dan rakyat sehari ini sudah cerdas juga. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga kehakiman tertinggi dalam hal penanganan persoalan konstitusi, jangan sampai terlihat bodoh di mata rakyat. Ikut-ikutan bodoh, ikut-ikutan ugal-ugalan, ikut-ikutan amburadul seperti pemerintah yang seradak seruduk nggak jelas gitu kan. Sampai bahkan kemarin mengesahkan Perpu itu, Perpu itu menjadi undang-undang, sudah lewat masa sidang pertamanya. Jadi karena di sana sudah amburadul, di sini jangan juga ikut-ikutan, jangan amburadul. Mudah-mudahan kalau di sana amburadul ya di sini yang benerin lah, gitu loh. Dan jangan sampai yang lebih fatal lagi, ketika gugatan kawan-kawan hari ini putusannya berbeda dengan undang-undang Cipta Kerja terdahulu, bahwa menyatakan sah dan segala waduh, itu sudah kiamat, sudah demokrasi kita. Karena ternyata Mahkamah Konstitusi sudah tidak ada harapan lagi, maka ya kita kembalikan kepada rakyat, terutama kaum buruh Indonesia, bangkit melawan, diam tertindas atau bangkit melawan. Karena perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata sebagai bentuk ikhtiar dan doa kita, salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan hari ini. Terima kasih kawan-kawan semua yang hadir di sini. Mungkin ada mau tambahan dari Pelita? Ya. Ini sini. Sedikit aja. Sedikit aja. Dari kalau yang lain kecewa saya antusias. Ya, gimana? Ini Follower. Saya tadi tertarik dengan argumentasinya Pak Lawyer ya, bahwa ini bukan kehilangan objek ya, karena masalahnya tetap ada. Namun terlepas dari soal argumentasi hukum, terlepas dari soal mekanisme persidangan, hari ini saya antusias sebetulnya. Kalau yang lain kecewa, saya antusias. Kenapa? Saya pengen dengar sebetulnya gaya ngelesnya pemerintah, kemudian irama. Oh iya juga. Ini sudut pandang yang lain pemirsa, ini sudut pandang yang lain ya. Irama-irama persidangan yang diatur mungkin ya. Terus sama satu hal lagi mungkin ya, dari sisi itu kita ada kesabaran mengatur waktu ya, seperti itu kondisinya. Jadi itu aja mungkin sedikit singkat dari saya. Saya bukan kecewa tapi saya antusias sebetulnya. Saya pengen dengan pemerintah mengatur permainan ini. Makasih. Biar ketololnya makin nyata ya. Nah sekarang Andi masuk. Baik. Jadi pada prinsipnya kita melihat bahwa di dalam hukum bernegara itu mempunyai 3 pegangan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada kesempatan ini kita berharap bila kita sudah dikerjain oleh eksekutif maupun legislatif, kita berharap yudikatif bisa menjadi penengah dalam persoalan ini. Tapi tadi kita melihat bahwa memang semua sudah base skenario, semua sudah diatur bahwa ini akan memenangkan salah satu pihak atau memberikan ruang kepada pihak yang lain. Sedangkan kita dilupa bahwa yang kita gugat ini bukan isi dari undang-undang tersebut ya, bukan isi dari undang-undang. Yang kita gugat dalam hal ini adalah formilnya, proses kelahiran dari regulasi tersebut.
Kalau kita ambil contoh nyeleneh nih, mohon maaf saya ambil contoh nyeleneh. Seorang yang bersinah, setelah bersinah dia kawin resmi, apakah anaknya menjadi anak resmi? Memang anak resmi, tapi prosesnya adalah proses persinahan. Dalam posisi ini jelas anak itu anak haram. Nah, ini yang mestinya menjadi analog kita melihat masalah ini. Prosesnya aja sudah haram. Walaupun nanti dilegalkan, isinya sebetulnya sudah haram. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita coba melihat hal ini. Cobalah pemerintah lebih dewasa dan dalam hal yang apa pendapat dari lawyer kami bahwa sebagai lembaga hukum yang dengan level tingkatan hukum tertinggi di dalam posisi penegakan hukum bernegara, diharapkan betul-betul arif dalam membijaki masalah ini, memutuskan masalah ini. Karena rakyat sebetulnya bukan lagi kecewa, kekecewaan rakyat itu yang kita khawatirkan bukan meletup di dalam masyarakat, tapi apatis dalam melihat masyarakat. Nah, ini yang perlu menjadi antisipasi kita bersama. Jadi itulah yang barangkali kita melihat. Saya rasa pemerintah dan eksekutif, yudikatif, legislatif kita minta berhenti ngeprank rakyat ya. Stop ngeprank rakyat. Rakyat sudah muak dan yang kita khawatirkan kita menjadi skeptik dan apatis ke depannya untuk melihat bangsa ini. Saya rasa itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekalinya kawan dari GSP lagi nih. Dari Tangerang ya. Baik, Ya. terima kasih Bung Daeng. Ya, Tentunya kami dari GSBI Kabupaten Tangerang mengikuti sidang tadi di aula, yang nonton langsung lewat layar TV sangat kecewa sekali. Kenapa kita kecewa? Karena ini adalah bentuk kong-kalingkong dan tipu-tipu pemerintah kita. Pemerintah apa? Pemerintah Indonesia. Karena dari awal bahwa sejatinya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 2020 ini adalah sudah banyak strategi dan tipu-tipu. Karena apa? Pada saat itu masa pandemi COVID, rakyat tidak boleh keluar, dipaksakan DPR mengetuk si puan tukang matiin mic itu. Sementara pada saat itu berlangsung setelah diketuk bahwa Cipta Kerja itu digugat kembali di MK dan inkonstitusional bersyarat, bahwa jelas seharusnya jika inkonstitusional itu cacat hukum, undang-undang itu nggak bisa dijalankan. Namun penguasa atau pemerintah lewat kuasanya tetap menjalankan itu di perusahaan-perusahaan kecil di seluruh Indonesia itu dijalankan. Bahkan banyak PHK yang terjadi. Seharusnya kalau memang undang-undang itu cacat hukum, dia juga dibekukan, nggak boleh dijalankan. Tapi kenapa dijalankan? Itu adalah bentuk apatisme pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Bagaimana bentuk perlindungan pemerintah di pasal 27? Bagaimana melindungi rakyat untuk mendapatkan upah, mendapatkan pekerjaan, melindungi segenap bangsanya? Ini tidak tercermin dalam kata pemerintah hanya pintar membuat sandiwara dan redaksi, tapi nol dalam aktivitasnya. Kenapa? Kami menjunjung tinggi bahwa MK, Mahkamah Konstitusi itu adalah pencari keadilan bagi rakyat terakhir bagi kami tentunya. Bagaimana kita mengharapkan? Karena Mahkamah Konstitusi itu ahli dalam bidang segala tata negara, hukum dan sebagainya. Itulah tumpuan terakhir harapan kami. Tapi lagi-lagi kami disuguhkan praktek sidang yang sangat mengecewakan kami. Kami bersiap-siap dari pagi, 2 jam lebih kami macet-macet datang, hanya disuguhkan sidang dalam 2 menit yang sangat mengecewakan kami. Tentu ini adalah kekecewaan yang sangat mendalam bagi kami buruh dan perwakilan buruh-buruh di seluruh pelosok Indonesia. Jika pemerintah dan lembaga peradilan sudah tidak mengejawantahkan peran mereka sebagai lembaga hukum, maka kekuasaan tertinggi ada di rakyat adalah turun ke jalan. Itu saja dari saya. Semoga jayalah selalu perjuangan rakyat Indonesia. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sekarang perwakilan dari FSPRI, Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia. Nah, bagaimana ini Pak Komandan, lihat situasi kondisi hari ini, kita kayaknya dikondisikan ini buat seolah-olah Mahkamah Agung itu mengarahkan untuk ya udah lu cabut gugatan aja. Ya kan? Iya, memang enak aja. terima kasih ya. Memang sudah cukup jelas dari awal
bahwa Baik. diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 terus sampai dikatakan inkonstitusional, masih tetap saja ini dipaksakan juga untuk dijalankan. Artinya kan baik itu dari yudikatif, legislatif, dan eksekutif pun ini sudah seperti kong kali kong gitu loh. Memaksakan kehendak siapa? Ya kehendak dari segelintir orang, kehendak dari oligarki gitu loh, yang mana agar mereka ini bisa melancarkan usaha-usahanya mereka, melanggengkan usaha-usaha mereka dengan politik mereka gitu loh. Sudah jelas bahwa isinya pun juga bahwa Perpu itu tidak jauh beda dengan Undang-Undang Ciptaker. Ini kan hanya pintar-pintaran saja ini. Jadi saya bertanya gitu loh, bapak-bapak baik di legislatif, yudikatif, eksekutif, ini bapak-bapak orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan, orang yang pintar. Tapi buat apa Pak? Kalau Bapak pintar hanya untuk memintari orang lain, untuk menyusahkan orang lain, untuk menyengsarakan rakyatnya. Buat apa? Ingat Pak, azab itu pasti akan ada. Tinggal tunggu waktunya. Ya. Kami dari perwakilan buruh akan terus berjuang, baik itu melalui jalur konstitusi maupun dari jalur perjalanan. Kita akan turun ke jalan. Hanya satu kata, lawan, lawan, lawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung perwakilan dari FSPRI, bahwa itu tadi ya kawan-kawan semua dalam kesempatan ini. Nah, insya Allah mungkin nanti kita akan menunggu jadwal sidang selanjutnya atau undangan dari selanjutnya. Yang jelas bahwa kami kaum buruh Indonesia akan terus melakukan perlawanan, penolakan terhadap pengesahan Perpu ini menjadi undang-undang. Undang-undang Omnibus Law-nya aja sejak awal kita tolak, apalagi sudah melalui mekanisme yang ugal-ugalan, yang keliru, yang melanggar konstitusi, menjadi kemudian dibentuk Perpu, lantas kemudian disulap lagi oleh Korea-Korea Selatan, Korea-Korea Selatan, Korea-Korea Senayan menjadi undang-undang. Aduh, sudahlah. Mudah-mudahan MK tidak punya atasan, itu saja. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan Anda semua adalah kaum-kaum intelektual, kaum-kaum orang-orang yang dianggap paham dan mengerti tentang ilmu hukum. Maka gunakanlah ilmumu, baktikanlah ilmumu untuk kepentingan orang banyak, bukan kepada oligarki. Karena sejatinya Anda harus jujur dengan hati nurani. Karena dengan hati nurani yang jujur, insya Allah akan melahirkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian para pemirsa semua. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.